Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya di slide pertama, nama saya Julian Saatau dengan NIM 451420009. Tujuan presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh salah satu dosen di jurusan saya mengenai geologi dan geomorfologi Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Ya, yang menjadi pokok pembahasan kita yang di sini yang pertama adalah letak geologis Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam di Indonesia. Oke, yang pertama adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan pada kulit bumi. Dan di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah gambar peta Indonesia ya. Nah, terus letak Indonesia berdasarkan ilmu geologi terletak pada pusat pertemuan dua sirkum pegunungan muda. Yang pertama adalah sirkum Pasifik, yang kedua adalah pegunungan Mediterania. Aduh, agak susah nyebutnya ya. Dan untuk sirkum dari kedua gunung tersebut kita bisa lihat di peta menggunakan garis putus-putus warna merah. Yang buat yang teman-teman yang belum tahu apa itu sirkum itu adalah pegunungan dengan bisa dikatakan pegunungan yang paling panjang gitu. Ini yaitu sirkum Mediterania sama sirkum Pasifik. Nah, ini lagi letak geologis Indonesia. Karena di penjelasan tadi ya, letak geologis itu dilihat berdasarkan struktur batuan pada permukaan kulit bumi. Nah, di sini kita bisa lihat geologis Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama yang ada di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, ini kita bisa lihat di bagian kiri atas ada lempeng Eurasia, di sebelah kanan atas juga ada Pasifik, dan di bagian bawah kiri bawah ada lempeng Indo-Australia. Dan lempeng-lempeng ini bergerak sesuai arahnya masing-masing. Seperti Indo-Australia ini bergerak ke utara, kemudian yang lempeng Pasifik bergerak ke barat, dan ini bergerak ke arah lempeng bawah ya. Lempeng Eurasia ini bergerak ke arah Indo-Australia. Nah, untuk teman-teman yang ini juga di lempeng ini adalah salah satu pertemuan lempeng besar di dunia. Berdasarkan penjelasan dari teori tektonik bahwa menurut lempeng teori tektonik sendiri, lempeng tektonik adalah batuan-batuan yang menjadi ini yang saling bergerak yang berada di atas permukaan astenosfer. Kemudian yang bergerak di atas astenosfer itu yang menyebabkan mereka saling berinteraksi. Nah, interaksinya di mana? Menggunakan pergerakan konvergen, divergen, dan gerak sesar. Ada yang saling menabrak, ada yang saling menjauh sehingga menimbulkan patahan, ada yang saling bertabrakan juga. Dan ini menjadi, nanti kita jelaskan sebentar di bagian pengaruhnya terhadap lingkungan alam Indonesia. Ini sangat berpengaruh besar. Oke, lanjut. Nah, kita masuk di bagian pengaruh letak geologis terhadap alam Indonesia. Nah, yang saya dapat pengaruhnya ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, kita bisa lihat dua gambar di sini. Ini ada pertanian, ini ada Gunung Merapi yang sedang meletus nih. Oke, lanjut. Nah, ini karena saya sudah katakan tadi bahwa
pengaruhnya ada dua, positif dan negatif, dan di sini kita bisa lihat untuk gambar satu ini adalah bahan tambang, yang kedua adalah tanah di Indonesia kaya akan unsur hara, yang ketiga adalah sering terjadi bencana, gempa, erupsi, gunung api dan lain-lain. Nah, apa yang menyebabkan tiga hal ini? Kita bisa lihat di bagian slide yang ini. Ini disebabkan oleh ini semua, pertemuan lempeng, tiga lempeng ini yang mengapit Indonesia, sehingganya menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Ini kita bisa lihat ya, dikarenakan tiga lempeng tadi itu menimbulkan dampak positif dan negatif. Yang pertama, ini ada bahan tambang di Indonesia itu tersebar luas, mulai dari emas, niken, tembaga, platinum dan lain sebagainya, batu bara. Kemudian tanah di Indonesia juga menjadi sangat subur karena kan gara-gara itu tadi ya, di slide yang ini diapit oleh tiga lempeng yang bumi yang paling besar. Akibatnya menimbulkan banyak gunung Merapi yang menyuburkan tanah di Indonesia. Tapi selain menyuburkan tanah, dia juga ini ya, kita bisa lihat terjadi gempa, bencana alam seperti erupsi gunung api dan lain-lain, lahar vulkanik, letusan uap gunung Merapi, apa semua itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ya, ini masih banyak memiliki kekurangan di presentasi saya. Mungkin yang lebih tahu bisa kasih kritikan dan saran yang sifatnya membangun, biar kedepannya dalam menjelaskan hal-hal seperti ini saya dapat lebih baik lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.